Ayo, tamu-tamunya sudah datang. Bangkunya semuanya belum rapi kan? Ayo cepat rapikan. Bibi, biar aku cepat saja turunkan itu melakukannya. bangkunya. Awas hati-hati ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Iya, Bi. Kau juga bawa sana bunganya, rapikan yang lainnya Iya, ya. semua masakan bunganya siap. sudah kusimpan di sana. Iya, bagus. Tunggu dulu. Karangan bunganya semuanya sudah siap. Iya, Awas, Bi. ikatannya harus kencang. Jangan sampai jatuh di hadapan tamu ya. Ini memalukan sekali. Iya. Awas hati-hati. Ibu. Iya. Kenapa Ibu menerima pesanan hari ini? Ibu tahu kan kalau pemerintah kota Mereka akan datang besok dan bukan hari ini. Ibu ingin memutuskan untuk mengatur pernikahannya di sini sebelum kita kehilangan. Setidaknya kita punya kenangan terindah sebelum semuanya hilang untuk selama-lamanya. Tapi Bu, apakah sekarang Ibu sudah menyerah? Apa Ibu tidak mencoba untuk melindungi aula pernikahan ini? Ibu tidak tahu kan kalau petugas itu sudah memberikan tanggal hari ini. Seharusnya kita mempersiapkan argumen, bukan malah mengatur pernikahan orang Dengarkan lain. Ibu, kita sudah mencoba semua cara untuk melakukan itu, tapi tidak bisa. Lagi pula, sekarang Ibu sudah menerima pesanan ini sebelum kita mendapatkan peringatan. Bagaimana Ibu bisa menolaknya? Bagaimana Ibu bisa mengembalikan uang di saat terakhir? Apa yang akan mereka lakukan? Jadi Ibu putuskan untuk mengadakan pernikahan terakhir di sini agar Ibu merasa senang. Ibu tidak pernah mengatur pernikahan tanpa bantuanmu, sayang. Kau tidak mau membantu Ibu sekarang? Ayolah bantu Ibu sebelum semuanya hilang dan kita kehilangan semuanya. Sudahlah, ayo bantu Ibu. Karangan bunganya masih banyak yang belum dipasang di sana. Ayo cepat bantu Ibu, sayang. Ayo cepat, jangan sampai terlambat ya. Ibu, tapi tunggu dulu, Bu. Jangan. Tapi Nek, sebenarnya Ibu... Kita tidak punya pilihan untuk menjaga kekhawatirannya. Setidaknya itu bisa membuatnya bahagia. Dengar, kalau kita tidak membiarkannya bekerja, dia pasti akan memikirkan hal-hal yang sangat tidak penting. Dengar Pragya, kau tahu sendiri bagaimana ibumu dengan susah payah mendirikan aula ini. Biarkan saja dia melakukannya. Tapi dengar Nek, bagaimana dengan besok? Bagaimana Ibu akan menangani kalau Ibu tidak punya aula pernikahan ini? Hidup kita mengandalkan pada aula pernikahan ini. Kita tidak akan punya tujuan hidup tanpa ini. Jika kita menunjukkan keberanian hari ini, maka kita mungkin bisa menyelamatkan aula ini. Ini milik kita. Bagaimana bisa kita biarkan ini Pragya, dihancurkan? tamunya sudah datang. Semuanya sudah terlambat. Umur aula ini tidak lama lagi. Kita harus terima. Salam. Jika aula ini ditransfer atas nama kita, hal itu akan lebih baik. Itu akan membantu kami menghasilkan sedikit tambahan. Jika tidak, kita bahkan bisa menuju sebuah bungalow. Aku tidak bisa menikah dengannya. Inilah buktinya kalau kau sudah mengingat semuanya. Inilah alasannya. Kau menolak menikahi anakku demi aula ini. Benar kan? Ini pernikahan terakhir, yaitu pernikahan anakku. Tapi aku cukup senang karena dia tidak jadi menikah denganmu. Kau tidak pantas mendapatkan anakku karena anakku akan menikah dengan wanita kaya. Semoga kau mengerti. Mereka ingin mengatur pernikahan ini di ruang perjamuan Hotel Bintang 5. Tapi aku minta pada mereka untuk mengatur pernikahan di tempat ini. Karena aku ingin membuatmu sadar. Kau sudah kehilangan anakku dan juga aula ini. Omong-omong, tempat ini terlalu kecil. Aku tidak ingin ada tamu yang protes kalau kau membuat kesalahan. Aku akan minta keluarga pengantin perempuannya untuk mengurangi semua pembayaran. Mengerti? Oh iya, satu lagi. Keluarga pengantin perempuan akan mengundang artis terkenal. Jadi aku minta jaga baik-baik artis itu. Sambut dia dengan baik. Kalau dia tidak suka,
kami akan mengurangi biayanya. Mengerti? Ayo, ayo semuanya. Ayo, tunggu apa lagi? Bahkan jika pernikahan ini harus dilaksanakan sekarang, kenapa tidak orang lain saja? Kenapa harus mereka? Mereka sudah pernah ke sini sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana Tarun akan mengejek kami selanjutnya. Kakak, kapan sampai? Aku baru saja sampai. Kakak sudah bicara dengan Abi tentang aulanya? Kenapa Iya, kalian aku- malah mengobrol? Pekerjaan masih banyak. Sudah sana bantu ibumu. Iya, Nek. Aku bicara padanya. Tapi dia menolak untuk menolong kita. Bukannya bersimpati, dia malah senang mendengar hal itu. Dia senang karena kita menghadapi masalah ini. Aku bilang, kalau hidupmu dan ibu bergantung pada aula ini. Tapi dia bilang malah dia tidak mau menolong. Bahkan kalau itu juga secara tidak langsung. Bagaimana mungkin dia bisa dendam untuk satu keluarga ini? Bagaimana dia bisa membuat satu keluarga dalam masalah? Aku sudah mengatakan padanya. Aku mengatakan dan memohon padanya. Tapi kau tahu, dia tidak pantas menerima permintaan dan rasa hormat dariku. Aku katakan padamu, kalau dia yang datang ke sini sebagai artis, aku akan menyambutnya dengan duri, bukannya dengan bunga. Kak, Tapi, Hai. halo. Aku Monty, sepupu Tarun. Artisnya sudah datang. Apa kau siap menyambutnya? Kenapa bukan kau saja yang melakukannya? Artis dan orang terkenal suka kalau wanita cantik yang menyambut mereka. Begitu? Kau pikir kami wanita murahan? Bulbul, dengar dulu. Kakak, Ini mungkin berguna untuk terakhir kalinya di sini. Jangan mengacaukannya. Kau juga cantik. Coba lepas kacamatamu. Pasti akan terlihat lebih cantik. tunggu. Kau ini benar-benar... Kau tahu, kalau ibu mau acara ini berjalan dengan lancar, kita harus lakukan yang terbaik, oke? Kau tidak boleh seperti ini, Bulbul. Mereka yang punya acara ini. Kau memang adikku yang baik. Ayo, sekarang kita sambut artisnya. Aku yakin ketua tidak peduli dengan waktunya. Semua orang kaya sama saja. Mereka punya banyak uang tapi tidak punya perasaan sama sekali. Aku penasaran kenapa dia menolong ibu. Dia tidak menyukai aku sama sekali. Aku tahu dia membolehkan aku tinggal di sini karena nenek. Aku diam hanya demi ibu, kalau tidak aku sudah meninggalkan rumahnya. Rumah itu seperti pagar, bahkan saat kami tidak ada ikatan. Aku dihina walaupun sudah melakukan hal yang baik. Aku hanya berharap tidak akan memimpikan dia. Minggir, tolong ya, tolong. Jangan membuat dia dalam masalah. Tolong, minggir. Silakan masuk, Abi. Wow. Mawar untukku. Boleh juga. Aku tidak punya pilihan. Seharusnya kau menerima durinya saja. Kenapa aku harus menerima duri? Kau sudah ada untuk membuat hidupku berantakan. Kau marah dan frustasi. Aku selalu ingin melihat ini, tapi aku belum kesampaian melihatnya. Salah satu penampilan publikku diadakan di sini, jadi aku tidak bisa menolaknya. Hari ini aku ada di sini, dan sekarang aku dibayar untuk berada di sini. Bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Bagiku ini adalah kesenangan ganda. Kenikmatan ganda. Lagi pula aku bisa bersantai. Kau memang benar-benar orang yang jahat. Kau tidak punya rasa kemanusiaan. Aku tidak tahu tentang perasaan, tapi aku punya karisma besar. Para wanita masih mencintaiku, ya kan? Iya,
Rumput tetangga selalu lebih hijau, tapi itu sebuah hayalan belaka. Kalau mereka menghabiskan waktu denganmu, mereka akan membencimu. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Pakai kacamatamu dan bergabung denganku. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa kau harus melepas kacamatamu? Itu demi kau. Oh ya, ampun. Apa kau serius, ya? Kau memberiku bunga dan kau juga melepas kacamatamu? Apa rencanamu? Apa kau mencoba menarik perhatianku? Kalau aku bisa menolongmu, aku minta maaf. Kau adalah tamu dari pengantin wanita. Aku tidak mau bantuanmu sama sekali. Selamat datang, Ini Pak. pendeta. Selamat datang. Ayo silakan masuk. Selamat ya. Iya. Kau kelihatan sangat muda. Iya. Ternyata dia lucu ya. Oh, selamat ya. Ternyata di sini pengantin. Dari tadi kami sudah menunggumu. Ayo silakan, ayo. Oh, Mari, iya, silakan. Silakan. Ayo, silakan. Maaf, aku tidak bilang padamu. Sebenarnya, aku sudah memesan aula ini. Tapi aku tidak tahu kalau tempat itu adalah Kumkum Bagya. Maaf, Tidak apa-apa. aku akan ke Abi. Ibu coba lihat itu siapa yang datang. Abi, sedang apa dia di sini? Kenapa mereka malah menyambutnya? Nenek, Abi diundang ke sini oleh pihak pengantin perempuan. Oh wow, Abi. Kau kan masih harus siap-siap. Tidak, itu bisa nanti saja. Ayo kita ke sana, kita foto-foto. Apa keluarga pengantin wanitanya memanggil Abi untuk berfoto atau bernyanyi? Lihat saja tingkahnya. Seperti dia saja pengantinnya, bukannya Tarun. Ini sudah keterlaluan, lihat saja. Ah, sudahlah. Jika kita punya foto Abi di album kita, semua orang akan menghormati kita. Dan saat mereka melihat Tarun sendirian di foto, itu akan sangat memalukan. Pergi. Sekarang hentikan dia. Baiklah, aku akan pergi dan bicara padanya. Permisi semuanya. Sudah waktunya mengganti karangan bunganya. Ayo sayang. Ibu, kita lakukan itu nanti saja. Ayo kita foto dengan Abi. Aku juga harus bergabung. Ayo sini, Bu. Tenang sayang. Tolong bantu aku dulu ya. Itu ide yang bagus. Ayo. Oke ya. Hai Purvi, Halo Abi, salam. Permisi. Bagaimana kabarmu? aku baik-baik saja. Bagaimana dengan keluargamu? Ibumu, nenekmu, dan yang lainnya? Semuanya baik-baik saja. Keadaan Bibi juga jauh lebih baik. Aku senang melihat kondisi Bibi sekarang. Dia begitu bersemangat mengerjakan acara pernikahan ini dan aku belum pernah melihat Bibi seperti itu. Ini adalah acara terakhir di aula kami. Dia melakukan semuanya. Mulai besok aula ini bukan milik kita lagi. Kita akan kehilangan aula ini untuk selamanya. Nenek bilang, Bibi Sarla bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun, tapi dia tidak bisa bertahan tanpa aula ini. Ini seperti nyawa untuk Bibi. Aku bisa merasakan kesedihan Bibi Sarla. Ya ampun, nenek. Sini, Tidak berikan. usah, Abi. Ini bukan tugasmu. Lagi pula kau adalah tamu di sini. Abi, entah kenapa aku selalu merasa bahwa kau dikirim oleh Tuhan untuk keluarga kami. Kau seorang penolong. Nenek, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menolongmu. Maaf, biarkan aku saja mengangkatnya. Tolong berikan padanya. Aku pergi.
Kenapa kau tidak berhati-hati, ha? Apa yang kau pikirkan? Rasna, aku ingin bicara padamu. Kau bisa saja melukai dirimu sendiri. Tapi kalau seperti ini, anak kita bisa... Kau jangan pura-pura peduli, Akas. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Bukankah aku mengatakan padamu untuk tidak mengikutiku lagi? Lalu kenapa kau di sini? Apa yang kau inginkan? Kenapa kau tidak membiarkanku hidup dalam kedamaian? Kau pikir bisa mengikutiku karena keluargaku tidak ada? Cukup! Aku tidak mengikutimu seperti yang aku janjikan padamu. Dan untuk informasimu, aku tadi ada di aula pernikahan Pragya karena Abi pesan padaku. Sebagai manajer Abi, ini adalah pekerjaanku untuk mengatur jadwalnya. Inilah yang kulakukan. Tadi aku di luar saat aku melihatmu ke sini. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Rasna, aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku sudah menyadarinya. Apa yang aku lakukan tidak selamanya salah, Rasna. Kenapa Ibu terengah-engah? Ibu tidak apa-apa kan? Aku ambilkan air minum ya, Bu, sebentar ya. Kenapa kau mengatakannya pada Pragya? Berani sekali kau menentang semua ucapan ibumu sendiri. Atau kau memang senang melihat kakakmu menderita? Ibu sudah pernah melarangmu untuk tidak mengatakan apa-apa padanya. Tapi kenapa? Kenapa Ibu bicara begitu? Ibu sangat menyayangi kakak. Begitu juga aku. Aku sangat sayang padanya. Kenapa aku harus menghancurkan kebahagiaannya? Aku juga tidak ingin melihat ibu sedih. Dan aku tidak ingin menentang ibu, walaupun ibu tidak percaya padaku. Ibu sudah bilang kalau ibu tidak akan percaya padaku lagi, walaupun aku benar. Aku tahu ibu tidak akan percaya kalau aku tidak mengatakan apapun pada Pragya. Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana kakak tahu tentang aulanya. Kalau ibu percaya dengan kata-kataku, silakan, tapi kalau tidak itu pilihan ibu. Sekarang tolong kalian berdua bangun untuk melakukan sumpah pernikahan. Tolong kalian bangun untuk mengatakan sumpah pernikahan. Janji pernikahan sangat penting. Ada 7 sumpah. Dan setiap sumpah itu mengikatkanmu dengan pasanganmu. Mulailah sumpahnya. Kenapa kau lempar padaku? Aku tidak sengaja melakukannya. Kalau kau duduk di sebelah altar, ini pasti terjadi. Kenapa kau mengeluh begitu? Bukankah kau senang kalau ada wanita yang melemparkan bunga padamu? Sadarlah, jangan libatkan dirimu di antara mereka. Bahkan bunga saja akan menjadi buruk kalau kau menyentuhnya. Dan kau akan menyakitiku kalau kau melempar bunga kepadaku, mengerti? Tolong, jangan salahkan aku ataupun bunganya. Kau jahat sampai-sampai bunga kehilangan keindahannya saat berada dekatmu. Sebenarnya pria sepertimu tidak pantas untuk menerima bunga sama sekali. Kau, bagaimana kau? Aku ketua di sini. Dan diam kau. Tidak akan. Ini bukan tempatmu kan? Kau tidak bisa memerintah di sini. Ya, ini bukan tempatku. Tapi aku masih sama. Dan karena aku di sini, maka aturanku akan diikuti. Aku tidak akan mengikuti aturanmu karena aku tidak menghargainya. Aku tidak mau menghormatimu. Dan aturan ini untuk menakutimu, mengerti? Karena aku tidak punya sesuatu, maka aku tidak takut apapun. Kau tidak punya sesuatu. Tapi bagaimana dengan kehidupanmu? Seharusnya kau peduli, mengerti?
Kau bertengkar denganku setiap saat, bahkan saat aku tidak melakukan apapun. Sudah, diam kau. Atau aku akan memukulmu di depan semua orang. Mau? Banyak pernikahan yang sudah diadakan di sini. Tapi untukku, pernikahan Pragya dan Abi adalah pasangan yang terbaik.